Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Oke, di tes keempat ini kembali ada berbagai materi terkait dengan matematika di SBMPTN untuk kelas Hoshum. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak video kali ini. Tapi sebelumnya silahkan untuk berdoa terlebih dahulu, dan juga silahkan untuk like, share, dan subscribe YouTube channel SMA Martia Bakti Official, dan juga silahkan kunjungi YouTube channel saya Faizna Muhammad. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi di nomor 1 itu saya menaruh soal tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini dimana dibahas di kelas 12 ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 18 cm, titik P terletak di tengah garis EH. Jarak dari titik A ke garis BP adalah titik-titik. Pertanyaannya adalah jarak dari titik A ke garis BP. Nah, sedangkan di kubusnya itu nggak ada P-nya ya, kan A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, PG-nya adalah A4 akar 2, B6 akar 2, C6 akar 3, D6 akar 5, E8 akar 5 cm semua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pertama itu kita menentukan dulu titik P-nya ya. Maka dari itu kita harus menggambarnya dulu sih sebetulnya. Itu yang paling penting. Ilustrasi itu dalam dimensi 3 itu sangat-sangat mendukung. Makanya nih saya zoomkan jadi 160. Oh. Nah, kita bikin dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Harusnya kalian udah tahu ya titik-titiknya. Jadi mau A, B, C-nya di atas atau F, G, H-nya di bawah tuh nggak masalah, sama aja gitu ya. Yang penting urutannya tuh biasanya kan di sini kan jelas ya. A, B, C, D titik. Berarti A, B, C, D itu adalah sisi yang salah satu, sisi salah satunya lagi adalah E, F, G, H gitu. Nah, lanjut. Di sini kita harus menentukan dulu titik P-nya. Titik P terletak di tengah garis EH. EH berarti tengah-tengahnya adalah titik P. Di sini ya. Nih, kita bikin titik ini dulu. Nah, karena kita akan menentukan titik A, jarak dari titik A ke garis BP. Titik A ke garis BP, maka kita harus membuat dulu garis BP-nya. Berarti kita tarik garis dari B ke P. Set. Menggunakan garis bantu ya. Lalu karena yang kita cari adalah jarak dari A ke garis BP, maka kita bikin lagi garis dari A ke garis BP. Nah, di sini tidak ada arahan untuk menggunakan huruf apapun. Nah, misalkan di sini menggunakan R karena ya di sini P gitu kan. Ini R aja sekalian biar temenan gitu. Nah, selanjutnya setelah membuat itu, maka kita harus jadi ini apa ya namanya, bantuan di mana memproyeksikan si titik P ini jadi punya proyeksi yaitu titik Q. Jadi depan P itu ada Q ya. Nah, jadi biar sekalian PQR, maka dinamakannya di sini titik Q, bukan titik O atau titik M gitu. Di titik Q di sini. Lanjut. Nah, sekarang untuk mengetahui jarak dari A, berarti kan yang ditanyakan adalah titik A ke garis BP. Dari A ke BP adalah garis AR ya. Nah, untuk menentukan garis AR, maka kita harus tahu dulu si segitiga ini. Tuh, 1, 2, 3. Nah, kita harus tahu dulu segitiga itu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan kita cari tahu dulu garis AP ini berapa nilainya. Nah, untuk mengetahui garis AP adalah AE kuadrat tambah EP kuadrat. Nih ya. Jadi 18 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Loh, 9 dapat dari mana? EP kan setengahnya dari EH ya. Sedangkan ini kan kubus. Kubus kan semua rusuk nilainya sama, 18. Berarti ketika setengah rusuknya adalah 9.
18 dibagi 2, 9 ya. Jadi 18 pangkat 2, 324 tambah 9 pangkat 2, 81 ditambahkan jadi 405. Maka akar 405 adalah 9 akar 5 cm. Stop. Nah, ini bukan jawaban ya. Jadi jangan sampai kekecoh. Kebetulan di sini nggak ada, kayak gitu, bukanlah jelas. Nah, ini baru garis AP. Nah, selanjutnya kan kita pengen tahu AR. Berarti kita harus tahu, yang belum tahu apa nih kira-kira? AP-nya udah tahu, AB-nya udah tahu jelas 18. Yang belum tahu adalah BP. Nah, BP adalah AP kuadrat tambah AB kuadrat, atau dibalik juga sama. AB adalah 18 pangkat 2, lalu AP kuadrat adalah 405 atau 9 akar 5 pangkat 2. Nah, di sini karena sudah dikalikan 9 akar 5-nya dikalikan dengan 9 akar 5 lagi jadi 405, maka 324 tambah 405 jadi 729. Akar 729 adalah 27. Berarti BP-nya adalah 27 cm. Jadi AP-nya 9 akar 5, ini 27, ini 18. Pertanyaannya, untuk mengetahui AR bagaimana? Nah, perhatikan bidang AB KIP. AB KIP ya. Nah, yang bidang ini nih, yang jejar genjang, seperti jejar genjang. Kalau dari sini dilihatnya. Nah, digambarkan ulang seperti ini. Titik R merupakan proyeksi titik A terhadap garis BP. Iya, titik R merupakan proyeksi titik A terhadap garis BP. Ya, betul. Jarak dari titik A ke garis BP adalah panjang garis AR. Nah, karena yang ditanyakan adalah dari titik A ke garis BP, berarti AR merupakan jawaban atau AR adalah kunci gitu ya. Maka di sini kita buat luas ABP sama dengan luas ABP. Maksudnya gimana? Luas ABP yang pertama adalah luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya adalah AB, kali tinggi, tingginya adalah AP gitu. Lalu yang sebelah sini adalah setengah dikali, nah ini adalah segitiga yang ini. Jadi alasnya adalah BP, tingginya AR gitu. Saya ulangi, untuk yang segitiga ini alasnya AB, tingginya AP. Untuk segitiga yang sebelahnya adalah alasnya BP, tingginya AR atau RA. Nah, gitu sama dengan, nah tinggal substitusi aja ya. AB 18, AP itu 9 akar 5, setengah, BP 27, AR adalah yang ditanyakan. Sehingga setengah ini pindah ke sini jadi 2 ya, 2 dikali setengah habis tinggal sisa 1. Lalu 27 pindah ruas dibagi 18 kali 9 akar 5 dibagi 27. Jadi AR adalah 6 akar 5, sehingga jarak dari titik A ke garis BP adalah 6 akar 5 cm. Jawabannya yang D, 6 akar 5 cm. Lanjut nomor 2. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya. Materi persamaan lingkaran ini kalau nggak salah dipelajari di kelas 11. Oke, lanjut. Persamaan lingkaran dengan pusatnya min 4, min 1 dan menyinggung sumbu Y adalah A-nya sekian ya, B-nya sekian. Nah, ini memang ini harus serius, maksudnya gimana ya, jadi PG-nya itu bagus biasanya kalau soal seperti ini karena cuma beda-beda tipis aja. Itu PG-nya ya, silahkan dilihat. Nah, cara pengerjaannya, jika yang masih ingat silahkan diingat kembali atau dibuka lagi bukunya boleh. Nah, biasanya dalam persamaan lingkaran ketika pusatnya A, B seperti ini, maka jari-jarinya itu adalah sama dengan nilai X pada titik pusat. Nah, itu karena kenapa? Karena menyinggung sumbu Y. Jadi saya ulangi, jari-jari sama dengan nilai X pada titik pusat jika lingkaran menyinggung sumbu Y. Itu sehingga dipilihlah min 4. Mutlak min 4 adalah 4. Jadi jari-jarinya adalah 4. Nah, jadi persamaan lingkaran dengan pusat min 4, min 1 dan menyinggung sumbu Y adalah, nah ini kalian juga harus masih ingat ya, rumus persamaan lingkaran ketika
pusatnya adalah A, B, yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan X min A. Nah, min A, A-nya min 4, min dikali min 4, jadi plus 4. Yang juga sama, Y min B, B-nya min 1, jadi min dikali min 1, jadi plus 1, gitu ya. Sehingga X plus 4 pangkat 2 itu dikalikan, artinya X plus 4-nya ada 2 ya, X plus 4 dikali X plus 4, dapatnya X kuadrat plus 8X plus 16, lalu ini pun sama, Y plus 1-nya ada 2, sehingga dikalikan dapat Y kuadrat plus 2Y plus 1, sama dengan 4 pangkat 2, 16. Nah, yang bisa dieksekusi, X tidak ada lawannya, Y tidak ada lawannya, 8X tidak ada, 2Y tidak ada. Adanya di sini 16 ya, dan 1. Nah, sehingga kalau misalkan kita di sini jumlahkan ya, 16 tambah 1, 17, itu di PG tidak ada. Ada sih 17. Sama dengan 0, tapi kalau ini berarti sama dengan 16, 17 sama dengan 16 ya, sedangkan 17 sama dengan 16 nggak ada, maka kita pindahkan saja 16-nya, jadi 16 kurang 16, 0, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 2Y plus 1 sama dengan 0, maka jawabannya adalah yang mana nih, plus semua, yang A ya, plus, nah ya yang A, X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Iya, betul yang A. Oke, next kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini adalah soal limit ya, limit fungsi aljabar, di mana bentuknya adalah akar-akaran. Bukan akar serabut, bukan akar dikotil, apalagi akar monokotil. Oke, di sini nilai dari limit X mendekati tak hingga adalah X plus 1 pangkat setengah dikalikan dengan akar 4X plus 2 dikurang akar 4X. Nah, nilainya adalah A2, B1, C setengah, D seperempat, E seperdelapan. Oke, ini adalah, jadi kalian harus tahu dulu ya bahwa akar itu ketika dirubah jadi pangkatnya, jadi bilangan pangkat, maka pangkatnya setengah. Nah, gitu. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, sehingga dirubah kan. Jadi tadinya pangkat setengah jadi akar si X plus 1-nya ini tuh kan. Jadi akar ini masih sama, masih biasa, sama kayak di atas. Nah, ini sama aja kayak sebuah angka dikalikan dengan angka dalam kurung ya. Jadi akar X plus 1 dikali akar 4X plus 2, lalu dikurang akar X plus 1 dikali akar 4X. Gitu. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Kan dalam akar semua 4X plus 2, X plus 1. 4X, X plus 1. Nah, tinggal dikalikan saja. Ini kali pelangi ya, 4X kali X gitu. Jadi dapatnya 4X kuadrat plus 6X plus 2. Lalu ini dikalikan juga 4X kali X, 4X kuadrat, 4X kali 1, 4X gitu. Nah, ini kan sudah dapat, ini bisa menggunakan rumus cepatnya ya. Ini di kemarin udah dibahas ya. Rumus cepatnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi bagi kalian yang kelas 12 IPA harusnya ini wah udah hafal sih. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, mengetahui B yang mana, Q yang mana, A yang mana udah dibahas ya. Nah, ini bagi yang belum tahu aja. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q. Harusnya di sini ada R. Tapi karena di sini nggak ada R-nya, berarti R-nya adalah 0 gitu. Jadi ini A, B, C, P, Q, R gitu. Nah, kalau udah tahu tinggal substitusin aja. B min Q per 2 akar A, B-nya adalah 6. Kita abaikan dulu X-nya ya. B-nya 6, Q-nya itu adalah PQ 4 ya. Karena di sini dikurang berarti 6 dikurang 4 per 2 akar A-nya 4. Berarti B min Q per 2 akar A 4. Jadi 6 dikurang 4, 2. Akar 4 adalah 2. 2 dikali 2, 4. 2 per 4. 2 per 4 adalah setengah. Jadi jawabannya adalah setengah atau 1 per 2. Nomor 3 jawabannya adalah C. Begitu.
Selanjutnya di nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2, gx sama dengan x plus 1, dan px sama dengan fx dikalikan dengan gx. Jika limit h mendekati 0, px plus h dikurang px per h sama dengan rx, nilai r0 adalah titik-titik. Nah, ini adalah materi turunan. Ya, turunan fungsi aljabar. Nah, ini juga sudah dibahas di kelas 12 IPA ya. Harusnya ini kalian sudah matang. Perhatikan. Jadi di sana diketahuinya fx-nya sekian, gx-nya sekian, lalu px pun adalah fx dikali gx. Nah, di situ dikatakan bahwa nah ini bentuk apa ini? Ayo. Ini adalah bentuk turunan. Nah, bentuk turunan dari px adalah rx, sehingga rx sama dengan turunan px, gitu ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Nah, kan rx adalah turunan px, gitu ya. Rx adalah turunan px, jadi bentuk ini adalah bentuk lain dari p aksen x. Rx adalah turunan px. Nah, px-nya sendiri adalah fx plus gx. Nah, untuk bentuknya yang u dikali v seperti ini, maka bentuknya adalah u aksen v ya, untuk turunannya ya. Ini turunannya adalah bentuknya u aksen v ditambah u v aksen. Saya ulangi, bentuknya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, jadi dalam hal ini u-nya adalah fx, v-nya adalah gx. U aksen berarti f aksen dikali gx tambah u v aksen, fx dikali gx aksen. Gitu, aksen menunjukkan turunannya. Nah, pertama adalah f aksen, turunan dari x min 1 pangkat 2. Berarti 2-nya ke depan, lalu di sini tinggal sisa 1, sehingga 2 dikali x min 1. Untuk gx tulis ulang, yaitu x plus 1 ditambah fx adalah x min 1 pangkat 2, lalu gx aksennya gx aksennya atau turunannya adalah 1. Turun dari gx ya, x plus 1, 1. Tinggal dikalikan saja. Di sini 2x min 1 x plus 1, lalu di sini dikalikan jadi x min 1 pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah R0, maka x-nya digantikan dengan 0. X di sini diganti 0, X di sini diganti 0, X di sini diganti 0, sehingga 0 dikurang 1 min 1, 2 dikali min 1 min 2, 0 tambah 1 1, 1 kali min 1 min 1. Lalu ini min 1 pangkat 2 1 ya, min 2 tambah 1 min 1. Jadi jawabannya adalah B, nomor 4. Terakhir nomor 5, jika gx sama dengan px tambah q dengan gx dx itu 1, batasnya 0 sampai 1, dan gx dx sama dengan 5, batasnya 1 sampai 2, maka nilai dari p tambah q adalah titik-titik. A min 4, B min 3, C 3, D 4, E 5. Nah, ini adalah materi untuk integral ya. Integral fungsi aljabar. Nah, di mana integralnya ini adalah integral tentu memiliki batas, itu 0, 1, 1, 2 gitu ya. Nah, karena batasnya dari 0 kan ada yang pertama batasnya adalah 0 sampai 1, yang kedua 1 sampai 2, berarti secara keseluruhan batasnya dari 0 sampai 2. Maka dipilihlah 0 sampai 2, gx sama dengan, nah baru diuraikan, yaitu yang pertama ini gx dx sama dengan 1 ini ya, gx dx dengan batasnya 0 sampai 1, lalu ditambahkan dengan gx dx dengan batas 1 sampai 2. Jadi ini harusnya di sini nih, kadang nggak cukup, nanti ke sini dia. Gitu. Nah, ini ditambahkan ya. Jadi bukan ditambahkan ini, tapi langsung hasilnya saja. Jadi si batas gx yang 0 sampai 1 itu kan ini 1, berarti diganti 1, yang ini digantikan dengan 5. 1 tambah 5 6. Nah, baru di sini kan jadi 6, di sebelah kirinya kan gx. Gx itu adalah px tambah q, maka diganti nih jadi px tambah q dengan batasnya 0 sampai 2, lalu diintegralkan. Nah, untuk diintegralkan berarti kan satunya pindah ke bawah, di mana 1 tambah 1 jadi 2, sehingga jadi setengah, lalu yang atas pun 1 tambah 1 jadi 2. Jadi setengah px kuadrat yang q-nya memiliki x sekarang. Jadi
plus Qx. Nah, nanti untuk integral itu dibahas lebih dalam di kelas 12 IPA ya. Nanti nih habis PAS semester ganjil gitu. Nah, ini jadi dapatnya seperti ini sama dengan batasnya 0 sampai 2 sama dengan 6. Nah, dengan batas seperti ini, maka yang pertama itu disimpannya yang jadi gini, 0 dan 2 ini adalah nantinya akan disubstitusikan ke dalam nilai X. Jadi yang pertama adalah yang duanya, X diganti dengan 2, yang kedua X diganti dengan 0 dengan bentuk seperti ini. Jadi kan setengah PX kuadrat plus QX. Nah, maka X diganti-ganti. Pertama X diganti dengan 2. Tuh, jadi setengah P dikali 2 pangkat 2 tambah Q dikali 2. Dikurang. Nah, harus bentuknya dikurang ya. Dikurang setengah P 0 pangkat 2 tambah Q dikali 0. Nah, ini tinggal dikalikan saja. P kuadrat itu adalah 4. P kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. 4 dibagi 2, 2. Sehingga 2 dikali P, 2P. 2Q dikali 2, 2Q. Jadi 2P tambah 2Q. Nah, ini kan 0. 0 pangkat 2, 0. 0 kali setengah P, 0. 0 tambah Q dikali 0, 0. Tambah 0, 0. Sehingga 2P tambah 2Q dikurang 0 sama dengan 6. Nah, jadi tetap karena dikurangi 0 tetap 2P 2Q. 2-nya kita keluarin, kita kolektifkan di depan sehingga tinggal sisa P tambah Q gitu ya, sama dengan 6. Nah, 2 ini kan perkalian pindah ruas jadi pembagian. 6 dibagi 2 3 sehingga P plus Q sama dengan 3. Nilai yang ditanyakan adalah P plus Q 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, jadi untuk nomor 5 itu ibaratnya jika kalian memang sudah materinya sudah hafal atau tahu banyak ya tentang matematika, itu menjadi nilai tersendiri buat kalian. Jadi nggak terlalu bingung ya kalau misalkan kalian yang materi sehari-hari aja masih susah bacanya atau mungkin masih kurang semangat gitu ya, sehingga untuk materi yang akan datang males dipelajari. Ya, ini adalah gambaran untuk materi berikutnya gitu ya. Tapi kalau IPS saya nggak tahu deh kayak gimana gitu. Jadi silahkan untuk dipelajari lagi. Hitung-hitung nomor 5 itu adalah bonus bagi yang udah tahu. Yang belum tahu ya mau nggak mau nanti juga kan bakal tahu gitu pada akhirnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan untuk di share, like, dan di subscribe juga YouTube channelnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum ithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.